السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mulai kajian kita dari ayat yang ke 65 dari surat Ali Imran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memulai atau ini permulaan dari satu tema yang berkaitan tentang bagaimana usaha atau perilaku sikap dari ahlu kitab, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Usaha mereka dalam rangka memurtadkan kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin, menciptakan kegaduhan di dalam tubuh kaum muslimin, menciptakan keraguan-raguan di dalam tubuh kaum muslimin. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita tentang hakikat ini. Hakikat dari permusuhan orang-orang non-muslim atau agama lain, atau lebih jelasnya di sini yang dalam konteks ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Karena kita dalam kehidupan ini terkadang tertutupi oleh perilaku-perilaku yang perilaku luar. Kadang kita hakikat itu kadang tertutupi oleh kulit. Jadi perbuatan baik mereka, senyum-senyum mereka, bantuan mereka, tapi hakikat dari itu semua tidak terlihat. Maunya apa? Hakikatnya, kadang kita kan tertipu oleh tampilan, tapi isinya apa? Maunya apa? Tujuannya apa? Bagaimanapun ya, itulah Al-Quran yang benar. Al-Quran mengatakan begini, mereka itu sifatnya seperti ini, tujuan mereka itu seperti ini, menyesatkan kaum muslimin keluar dari agamanya. Kalau sekarang paling tidak kaum muslimin itu tidak orang Islam berpihak kepada mereka. Orang Islam paling tidak orang Islam itu mendukung mereka ketika mereka diserang oleh kaum muslimin atau menuduh mereka melakukan gerakan kristenisasi misalnya. Kaum muslimin ada yang berpihak kepada mereka, enggak, ini tujuannya pendidikan, ini tujuannya sosial. Paling tidak dia bisa mengambil hati kaum muslimin. Itu sudah sukses dia. Atau menjadikan kaum muslimin ragu terhadap agamanya. Itu sudah sukses. Tidak sampai mengeluarkan mereka kepada, memasukkan mereka kepada agama mereka. Cukup menjauhkan saja, itu sudah sukses. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya
dijelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya ada utusan dari Yaman datang ke Madinah berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim? Wama unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun? Ha antum haula'i hajadtum." Jadi ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Diterjemahkan atau ditafsirkan ahli kitab al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Lima tuhajjuna fi Ibrahim? Kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Jadi menjadikan Ibrahim sebagai dalil mereka. Ibrahim, mereka sepakat bahwasanya Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Bapaknya siapa namanya? Ishak wa Yaqub. Dan itu adalah nenek moyang dari mereka. Jadi mereka menjadikan Ibrahim sebagai mengklaim bahwasanya Ibrahim itu adalah Yahudi, Ibrahim itu adalah Nasara. Nanti pada ayat berikutnya mereka mengatakan, Yahudi mengatakan bahwasanya Ibrahim Yahudi, Nasara mengatakan Ibrahim Nasrani. Ya ahlal kitab, kenapa dia kok bawa-bawa nama Ibrahim? Dia bawa nama Ibrahim, tujuannya apa? Tujuannya nanti disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu untuk mengajak mereka kepada Yahudi atau kepada Nasara. Kita ini agama Ibrahim, Khalilullah. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim? Wahai ahli kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian berdebat masalah Ibrahim? Kemudian Allah jelaskan, "Wama unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih." Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim itu berlalu, meninggal, jauh setelah Ibrahim. Taurat diturunkan kepada Musa, Injil kepada Isa. Itu jarak masanya cukup jauh. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yaqub. Itu Musa keturunan keberapa, kemudian Isa turunan keberapa. Ibrahim sudah meninggal. Kenapa kamu jadikan itu sebagai dalilmu? Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun? Tidakkah kalian termasuk orang-orang yang berakal? Tidakkah kalian bisa berpikir? Jadi ini saking ini ada bentuk kedustaan ya. Jadi mereka, serangan yang dilakukan mereka itu banyak macamnya untuk menghancurkan, memporak-porandakan kaum muslimin. Ya, termasuk kedustaan ini, kebohongan ini termasuk kebohongan, klaim-klaim ini seperti ini. Ibrahim itu adalah termasuk Nasrani, Ibrahim itu termasuk Yahudi. Allah jawab sendiri, kenapa kalian mengatakan Ibrahim Yahudi? Kenapa Ibrahim Nasrani? Padahal Injil dan Taurat itu yang kalian klaim sebagai kitab suci kalian itu turun jauh setelah Ibrahim meninggal. Ibrahim itu tidak Nasrani, tidak Yahudi. Afala ta'qilun? Ini kebohongan, makanya dikatakan tidaklah kalian bisa berpikir, berakal. Tidakkah kalian menggunakan akal sehat kalian? Kebohongan, kedustaan ya dilakukan oleh mereka. Ada juga dengan sembako, ada juga dengan beasiswa, ada juga dengan hamilisasi. Ada istilah dalam dunia kristenisasi itu hamilisasi. Dan ini bukan di Kristen saja, di agama yang lain. Saya pernah ketemu di Bali itu dengan
salah seorang guru di situ. Dia guru di sebuah pesantren. Salah satu metode untuk mengajak atau menjadikan orang Islam ini masuk atau keluar dari agama Islam menuju agama Hindu itu dengan hamilisasi. Dia awalnya sebagai pacar, kemudian dihamili. Setelah dihamili terpaksa masuk agama yang menghamilinya. Awalnya ya kedekatan biasa, nanti meningkat, kemudian dijebak dan lain sebagainya. Hamilisasi. Dan itu banyak terjadi. Sekarang di Jakarta yang lagi heboh itu, Car Free Day itu, ada kristenisasi. Kemudian di Solo lagi. Kalau di Malang Selatan itu dekat ke arah rumahnya ya, itu satu kampung Kristen masuk ke dalam agama Kristen. Di Malang Selatan yang ke arah Sendang Biru itu juga masjidnya jadi gereja. Jadi hal-hal seperti ini sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Jadi berbuat baik. Jangankan jauh-jauh di Randu Agung itu. Randu Agung Gang 2. Itu pernah anak-anak mereka punya bimbel di situ hari Sabtu. Anak-anak ini dikasih sembako, dikasih perlengkapan sekolah. Nanti pas hari Natal itu diajak mereka. Pernah diajak itu sekian angkot, ada 9 angkot kalau nggak salah. Tahun berapa itu? Terus kita protes. Kita protes ke RT-nya. Malah kita ribut sama RT-nya. Jadi mereka ketawa, Nasrani. Kita kumpul sama mereka, Nasoro ini RT Muslim. Muslim ribut sama RT. Ini santai-santai aja. Lucu ya. Jadi dia sudah bisa mengambil hatinya si RT. Oh enggak, ini bukan kristenisasi, ini cuma gerakan sosial. Ini cuma gerakan pendidikan. Tapi kenapa dibawa-bawa ke itu? Jadi kita berhati-hati. Jadi banyak cara mereka metode dan berkembang terus. Afala ta'qilun ya. Tidaklah kalian menggunakan akal. Ini kalau metode ini ya metode diskusi, berdebat dengan mereka. Bagaimana kalau mereka jadi pemimpin? Ya, Nasara jadi pemimpin. Gak jadi pemimpin aja begini. Apalagi mereka jadi pemimpin. Repot. Saya pernah baca sebuah tulisan ini dinisbahkan. Katanya dari Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan. Wallahu alam apakah benar tulisan itu dari beliau. Dia mengatakan bahwasanya Islam ini tidak akan hilang dari dunia ini. Tapi tidak tutup kemungkinan Islam ini bisa lenyap dari Indonesia. Seperti di Andalusia, Spanyol. Waktu itu, lenyap sekarang Islam. Nah, jadi kata beliau, Islam ini tidak akan lenyap dari dunia ini. Tetapi tidak tutup kemungkinan Islam ini lenyap dari Indonesia ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya masih Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Karena mereka berdebat atau menggunakan dalil-dalil yang mereka tidak menguasainya atau mereka mereka tidak tahu tentang hal menjadikan dalil yang tidak masuk akal. Bahwasanya itu di luar dari pengetahuan mereka. Kok dia jadikan itu sebagai dalil? Kok dia berdiskusi tentang itu? Ha antum, inilah kalian. Haulai hajajtum bima lakum bi ilm. Sepantasnya kalian ini berdebat tentang sesuatu yang kalian ketahui. Kalian kuasai datanya, kalian kuasai permasalahannya.
Seharusnya kalian berdebat tentang itu. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bi'ilm. Kenapa kalian berdebat tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui, permasalahan yang tidak kalian pahami? Apalagi hal yang gaib. Ibrahim sudah jauh meninggal. Ini perkara gaib. Berbicara tanpa data. Jadi debat kusir. Jadi Anda berbicara harus dengan data, jangan ngarang, jangan ngawur. Apalagi berbohong. Jadi Anda tidak punya data. Anda berbicara tanpa data. Anda tidak menguasai masalah. Kenapa Anda berbicara tentang itu? Nah, ini kan kebodohan ya. Kebodohan yang nyata. Ketika orang berbicara tanpa data, dia tidak menguasai permasalahan itu, atau dia tidak tahu permasalahan itu. Lucu. Inilah mereka ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian berdebat tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui? Ini kalian berdebat tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Seharusnya kalian berdebat tentang sesuatu yang kalian ketahui, permasalahan yang kalian kuasai. Maka ketika berbicara, kita juga ini jangan seperti mereka ini. Berbicara harus ada datanya, harus ada ilmunya, harus menguasai temanya. Jangan tanpa ilmu ngarang, bikin-bikin cerita. Nah, ini juga teguran kepada kita juga, supaya kita berbicara dengan data, dengan ilmu. Fima laysa lakum bihi ilm, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, kalian tidak mengetahui. Nah, ini ditegaskan lagi jawaban Allah Subhanahu wa taala kaitannya tentang mereka mengatakan bahwasanya Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani. Karena mereka ketika itu datang ke Madinah, orang-orang Najran ini dari Yaman ini, pemuka-pemuka agama Nasrani datang dan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi. Nah, mereka mengklaim bahwasanya Ibrahim itu Nasrani. Orang-orang ini Najran ini mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat yang ke-67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Lalu siapakah dia? Maksudnya apa keyakinannya? Agamanya apa? Jalan hidupnya apa? Manhajnya apa Ibrahim itu? Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang lurus, yang tidak melakukan kesyirikan, dan orang yang beriman. Jadi hanif itu orang yang orang yang terjauhkan, orang yang tidak melakukan kesyirikan, meninggalkan kesyirikan. Hanifan muslima. Dia seorang muslim, sama seperti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ditegaskan lagi, tidaklah dia itu Ibrahim termasuk dari orang-orang musyrik. Jadi hubungan dengan Ibrahim dengan para rasul itu bukan dilihat dari waktu ya, bukan dilihat juga dari keturunan ya, dilihat dari akidahnya, keyakinan, dari keimanan. Siapa saja yang beriman kepada Allah sebagaimana akidahnya Ibrahim, sebagaimana apa yang diimani dan diyakini oleh Ibrahim, maka dia adalah termasuk dari pengikut Ibrahim. Dan agama Ibrahim ditegaskan muslimah, seorang yang muslim. Jadi Islam itu bukan agama Muhammad saja. Jadi Islam adalah nama agama untuk seluruh para nabi. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awlan nasi bi Ibrahim. Ini kan mereka ini sama mengklaim ya, mereka mengklaim bahwasanya mereka pengikut Ibrahim.
mereka berada di jalannya Ibrahim, berada di atas keyakinannya Ibrahim. Nah, Allah jawab dengan itu. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Terus Allah tegaskan lagi bahwasanya bagaimana sih supaya kita ini termasuk pengikut Ibrahim, supaya kita ini punya hubungan dengan Ibrahim, hubungan keimanan, hubungan keyakinan. Itu seharusnya bagaimana? Bukan karena keturunan dari Ibrahim, bukan. Inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim, atau orang pengikut yang paling benar dari Ibrahim itu adalah lalladzina tabauh, orang yang mengikutinya. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauh, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak Ibrahim. Ibrahim laisa Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima. Jadi kalau kamu mau mengklaim dirimu sebagai walinya Ibrahim, pengikutnya Ibrahim, maka jadilah kalian muslimah hanif, tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Kemudian jadilah orang-orang yang muslim, masuklah ke dalam Islam. Wa hadzan nabi, dan ini Muhammad ini adalah dialah orang yang paling dekat hubungannya dengan Ibrahim, walaupun masanya jauh. Terakhir dia, tapi tidak diukur oleh masa, kedekatan itu tidak diukur oleh masa. Ini berkaitan tentang jalan hidup atau keimanan. Walaupun masanya jauh, tapi dia lebih beriman, dia beriman kepada Ibrahim, maka dia termasuk pengikut Ibrahim. Beriman sebagaimana yang diimani oleh Ibrahim, maka dia termasuk pengikut Ibrahim. Walaupun dia jauh masanya, walaupun dia bukan keturunan Ibrahim. Hadzan Nabi Muhammad ini adalah termasuk pengikut Nabi. Jadi kamu kalau mengklaim dirimu sebagai pengikut Ibrahim ini, imanilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu, siapa lagi? Dan orang-orang yang beriman minal muhajirin wal ansar. Itulah pengikut Ibrahim minal muhajirin wal ansar. Orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah pengikut Ibrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu hadzan nabiy walladzina amanu. Jadi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat, itulah orang-orang yang paling dekat dengan Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, penolong bagi orang-orang beriman. Kemudian ayat berikutnya menyikap niat busuk. Nah ini ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apa yang tersimpan dalam diri mereka ketika mereka melakukan kebajikan, ketika mereka melakukan aktivitas sosial, ketika mereka memberikan pendidikan gratis, makan gratis, ketika mereka tersenyum, senyum murah, tersenyum, berbuat baik kepada kaum muslimin, ketika mereka minoritas. Tapi coba ketika mereka mayoritas. Di Nusa Tenggara Timur, adakah seorang muslim bisa jadi gubernur? Atau di Bali, bolehkah seorang muslim jadi gubernur? Atau di Papua, bolehkah seorang muslim jadi gubernur? Tapi kalau di Jakarta, orang teriak menolak yang Kristen jadi gubernur, ribut. Ini intoleransi. Itu katanya Habib Rizik. Saya baca ininya. Jadi kalau katanya dia di Nusa Tenggara Timur, di Flores, di Papua, di Bali, itu seorang muslim tidak boleh jadi gubernur. Lalu kita teriak-teriak di sini tidak mau menerima Nasoro jadi gubernur. Kenapa kita dibilang intoleransi?
Jadi ini menyikap mereka ini hasad. Kalau dikatakan oleh Ibnu Katsir di sini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka ini ahlu kitab, Nasara dan Yahudi ini sangat dengki kepada kaum muslimin. Dan mereka sangat mengharapkan kaum muslimin ini tersesat dan kembali atau menjadi pengikut agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun." Jadi inilah yang mereka tujui itu. Mereka berdebat, ini kami ini pengikut Ibrahim. Ya ini tujuannya. Ya, waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Sebagian atau sekelompok, bukan sebagian ya. Sekelompok dari ahli kitab. Waddat mengharapkan, mengingini, berharap supaya mereka bisa menyesatkan kalian, wahai kaum muslimin. Menyesatkan kalian artinya ya tersesat dari jalan kebenaran. Bisa dengan mereka terkena syubhat, bisa dengan mereka masuk ke dalam agama Nasrani, atau bisa dengan mereka jauh dari agamanya, jauh dari agama Islam, tidak mengenal Islam. Lau yudillunakum. Jadi mereka inilah isi dari hakikat dari semua aktivitas mereka yang mereka tujukan kepada kaum muslimin, perbuatan baik mereka kepada kaum muslimin. Yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka. Wama yash'urun. Mereka tidak merasakannya. Jadi dampak atau wabal ya dosanya ya kembali kepada mereka. Mereka tidak merasakannya. Tapi bedanya yang tersesat atau yang terbawa arus atau mengikuti jejak mereka itu dari golongan orang-orang Islam yang tidak paham atau orang-orang lemah dari kaum muslimin. Lemah ekonomi. Kadal fakru ayakuna kufron. Jadi memang kefakiran itu bencana. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa pagi dan petang itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Jadi faqr itu adalah musuh. Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari itu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allah, aku berlindung dari engkau dari kekafiran dan kefakiran. Fakir ini ya musuh, kekafiran juga musuh, jadi disandingkan. Karena ketika seseorang lemah, cepat digiring. Dan banyak cara-cara mereka. Di rumah-rumah sakit mereka masuki juga. Di pelosok-pelosok mereka masuki juga. Di rumah sakit orang tidak bisa bayar, dia bayarkan. Yang penting mau dibaptis. Ya ada syaratnya, gak ada yang gratis. Nanti dibacakan doa. Ada gempa bumi, gunung meletus, mereka masuk. Nah itu gerakan mereka. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Jadi tujuannya ya menyesatkan kaum muslimin. Dan mereka berani ya, di tempat kita berani datang ke rumah-rumah, mengajak diskusi. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Mereka tidak merasakan bahwasanya mereka akan bahwasanya perilaku mereka ini
yang mereka bertujuan untuk menyesatkan kaum muslimin kembali kepada mereka. Dosanya kembali kepada mereka. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang lemah mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, tapi dosanya itu bertumpuk-tumpuk kepada mereka. Bedanya kaum muslimin, orang yang masuk Islam di kalangan mereka itu orang-orang yang bukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang pintar. Jadi mereka itu masuk Islam karena mereka mempelajari, belajar, sehingga mereka yakin bahwasanya ini adalah jalan yang lurus. Pendeta yang masuk Islam. Kalau di kalangan kita jarang kiai masuk Kristen, dan nggak ada. Siapa kiai masuk Kristen? Kalau pastor masuk Islam itu banyak. Itu bedanya. Dan itu memang bidikannya ya, orang-orang lemah. Mereka masuk ke situ. Kalau kita kan kurang, karena kita nggak punya dana. Kalau mereka katanya ATM-nya unlimited. Apalagi bisa menyesatkan orang masuk bawa ini dapat hadiah besar itu. Bisa mengkristenkan satu orang. Hadiahnya besar. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa antum tashhadun, dan kalian mengetahuinya. Ya, mengetahui di situ karena ciri-ciri kenabian, kebenaran Islam, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu juga mengetahui tentang kabar berita ini dari kitab-kitab mereka, sehingga Salman Al-Farisi sesuai dengan petunjuk dari pastor waktu itu berangkat ke Madinah bersama kafilah orang-orang Arab yang datang ke Syam waktu itu. Tapi sayang kafilah ini berkhianat kepada Salman Al-Farisi, dijuallah Salman ini kepada orang-orang Yahudi. Nah, itulah cerita dia menjadi budak. Padahal dia itu bukan seorang budak awalnya, dia ada orang yang merdeka. Dia berpetualang mencari kebenaran. Sehingga pada akhir pada akhir waktu dia ketemu dengan seorang pastor. Pastor ini meninggal, sebelum meninggal dipesankan bahwasanya ini sudah dekat datangnya lahirnya seorang nabi dengan ciri-ciri yang disebutkan. Maka ketika dia bertemu dengan kafilah ini, dia berangkat bersama kafilah ini. Tapi kafilah ini berkhianat, dijual ini kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah termaktub di dalam kitab mereka. Jadi wa antum tashhadun. Lalu kenapa kalian lima takfuruna bi ayatillah? Kenapa kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ya ahlal kitab, wahai ahli kitab lagi. Nah, ini lagi kerjaan mereka ini. Tipu daya mereka. Apa yang mereka lakukan supaya kaum muslimin tersesat atau kaum muslimin terjauhkan dari agamanya. Kaum muslimin ragu terhadap agamanya, bingung terhadap agamanya. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Jadi bingung kaum muslimin mana yang benar, mana yang salah. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqq. Mereka menyembunyikan kebenaran. Apa yang ada di dalam kitabnya disembunyikan. Jadi tentang kerasulannya Muhammad itu disembunyikan. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, sedangkan kalian
mengetahuinya. Kemudian waqalat ta'ifatum min ahlil kitab. Ini lagi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana usaha mereka dalam rangka menyesatkan kaum muslimin. Mereka melakukan perdebatan, kemudian kebohongan, klaim bahwasanya Ibrahim adalah Yahudi, Ibrahim adalah Nasrani. Kemudian mereka juga melakukan pencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, menyamarkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Maka jangan salah satu program mereka itu anak-anak yang cerdas-cerdas itu diambil dari negeri-negeri kaum muslimin. Program Yahudi, jadi diambil ini anak-anak. Atau dikasih beasiswa lah, orang-orang S1, S2 dibawa ke negeri mereka. Menurut seorang penulis, itu nanti belajar agama ke Amerika, belajar agama ke Australia. Ini nanti dikasih pelajaran itu gabungan dari aliran-aliran sesat yang ada di kaum muslimin, itu diajarkan. Maka jangan heran, nanti mereka ini pulang ke negaranya. Mereka ini diangkat oleh mereka, baik diangkat oleh media mereka yang punya, diangkat, dibesar-besarkan, pencitraan, jadi besar dia, kayak tokoh hebat dia. Mereka memiliki posisi di bangsa ini. Mereka jadi konsultan. Mereka yang meletakkan kurikulum. Kurikulum ini dipelajari oleh generasi muda, kaum muslimin, oleh anak-anak kita. Anak-anak kita rusaklah. Jadi bayangkan sekarang kalau kita masuk sekolah tanpa kita bekali anak kita dengan ajaran agama di rumah. Jadi apa anak kita? Jadi apa anak kita? Jadi pelajaran tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi tidak punya agama. Jadi mereka ini diambil, kasih beasiswa, mereka nanti dipulangkan ke negara masing-masing. Mereka ini dibesarkan oleh mereka, media. Kasih mereka menulis di surat-surat kabar nasional, kasih kesempatan, lama-lama mereka dikenal, dibesar-besarkan oleh media, jadi besar mereka, kasih posisi strategis, mereka jadi konsultan dan jadi ini. Jangan heran jadinya mahasiswa yang ngawur-ngawur banyak. Mereka di perguruan tinggi juga mendapatkan posisi strategis. Lihat siapa dekannya, alumni mana dekannya, rektornya alumni mana. Itulah jadinya. Dan orang-orang yang khususnya, dan mahasiswa itu suka sama mereka. Karena mereka itu pintar dalam berdiskusi. Karena inna fil bayani la sihra. Bayan itu cara berbicara, kemampuan berbicara, kemampuan berbicara ya. Bagus. Anak-anak muda senang. Biasanya yang alumni Timur Tengah ini, kemampuan dia berbicara itu kurang. Anak-anak muda tidak senang. Mahasiswa kan senang yang kelihatan baru. Tapi itu luarnya. Istilah-istilah baru. Senang berdiskusi. Nah itu program mereka. Begitu cara mereka menyesatkan kaum muslimin. Jadi dicuci otaknya di sana. Jadi mana yang hak, mana kebenaran, mana. Hingga dia bilang ini Al-Quran ini, kata dia, yang suci itu yang ada di langit. Kita tidak tahu susunan yang ada di langit itu. Yang turun ini sudah ada campur tangannya malaikat. Jadi dari atas langit itu Allah menggunakan bahasanya. Allah menggunakan bahasa suci. Ketika bahasa ini ditransfer ke manusia, berarti kualitas bahasa ini diturunkan. Jadi nilai kesuciannya itu hilang. Kayak begitu.
Jadi seperti itu yang dibahas. Kemudian kebenaran yang tidak mutlak, ya, itu versi Anda, versi ini beda. Dari mana kita tahu? Ini kan katanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu manusia biasa. Sahabat juga manusia biasa. Dari mana kita tahu itu benar? Itu kan menurut dia. Menurut dia. Jadi semuanya jadi diragu-ragukan. Keraguan. Itu tasykik. Dan itu sistematis. Bahaya sih itu kalau sudah masuk kurikulum itu bahaya. Karena sekolah itu tempat mencetak generasi. Kalau kita mau tahu gimana bangsa ini, ya lihatlah sekolahnya. Lihatlah anak mudanya. Makanya Said Qutb itu ketika dia mengambil sampel kerusakan yang terjadi di Amerika itu, Amerika Minad Dakhil judulnya, dia ambil sampel di sekolahnya. Bagaimana sekolah, dikasih contoh sekolah di Amerika itu, moralnya. Ya ini. Dari sekian yang saya cari itu saya ambil sekolah. Sekolah ini tempat mengkader generasi anak muda. Jadi kalau kita mau lihat bangsa ini, lihat di sekolahnya. Karena dia nanti yang akan menjadi penerus estafet bangsa ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, sampai ayat yang ke-71 dari surat Ali Imran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi panduan dan petunjuk dalam hidup kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.